Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sahabat-sahabat sinyal Islam, pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di majlis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam tema Ramadan bersama Al-Quran. Hari ini kita masuk ke episode keempat. Episode ketiga kita kemarin sudah bahas tentang teknis bagaimana caranya mengkhatamkan Al-Quran dalam satu bulan Ramadan itu bisa satu atau lebih dari satu kali khataman, ataupun satu harinya itu satu juz seperempat menit saja. Iya, itu minim, itu masih pola pertama ya. Ya, pola pertama. Kita ingin kejar sehari 3 juz, gimana caranya? Nah, episode sekarang kita bicarakan bagaimana caranya menghatamkan Al-Quran di satu bulan Ramadan ini lebih dari satu kali khatam. Silakan Ustaz, bagaimana teknisnya? Baik. Silakan. Jazakallah khair Akhni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Baik, Akhni, kita pekan lalu telah membahas bahwasanya ulama zaman dulu itu mereka orang-orang yang sangat dekat dengan Al-Quran, sangat terbiasa kehidupannya dengan mengkhatamkan Al-Quran. Dan ini amalan yang disukai oleh Allah. Hal wal murtahal, yakni orang yang dia belajar mempelajari Al-Quran, dia baca Al-Quran, kalau udah selesai bacaannya sampai ke Anas, dia akan ulang lagi. Dia selesai baca dari juz 1 sampai juz 30, nanti dia ulang lagi. Baik, kemudian agak menarik nih bagi anak nih. Setelah kita lihat ulama dulu dia terbiasa mengkhatamkan Al-Quran itu sebulan sekali, 10 hari sekali, sampai ada yang 3 hari sekali, sampai ada yang setiap 2 malam sekali, ada yang sehari sekali, sehari 2 kali, ada juga di sini yang sehari 3 kali, kemudian ada yang sehari 8 kali. Masya Allah. Ini kalau kita bilang nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena bisa saja Allah memanjangkan waktunya. Syekh Ana dulu Akhni pernah ketemu dengan salah seorang ulama Syam. Ulama Syam, umroh beliau, ulama Syam ini. Akhirnya Syekh Ana sowan lah. Waktu itu ulama tersebut masih di Masjidil Haram, belum pulang ke hotelnya. Ulama Syam bilang kepada Syekh kami, dan juga Syekh Ana kebetulan dengan beberapa Syekh yang lain datang, duduk dulu sebentar ya, nanti kita ngobrol karena ini waktu saya untuk baca Quran. Kata si Syekh tadi, Syekh dari Syria. Akhirnya Syekh Malayan dan juga Syekh Malayan dan juga beberapa temannya duduk nungguin. Maka Syekh itu membaca Al-Quran kurang lebih waktunya 1 jam. Tapi dia telah membaca 3-4 juz. Dan bacaannya itu nggak cepat bacaannya. Tadwir bacanya, bukan hadar. Kalau misalnya dibaca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Ini kan pelan. Ini kalau 1 juz kita baca bisa 45 menit ini kan. Tapi kalau cepat, ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natamisa wujuha ila akhir ayat. Itu bisa 1 jam 30 menit. Tapi Syekh tadi membaca dalam tingkatan bacaan yang sedang bacaannya. Namun dalam 1 jam dia bisa baca 3-4 juz. Dan Syekh Malayan pun menunggu 1 jam. Ini baca, Syekh Malayan ikut menyimak. Makanya tahu berapa juz yang beliau baca. Tapi waktu kok berlalu cuma 1 jam. Dari mana keberkahan itu datang? Inilah karomahnya yang dimiliki oleh ulama-ulama zaman dulu. Mereka mendapat kekaromahan, diantaranya diluaskan waktunya oleh Allah, diberkahi waktu mereka oleh Allah. Dan ini juga Nabi wasiatkan, tanda akhir zaman waktu terasa makin pendek. Jadi sekarang kalau memang waktu kita ini pendek, harus pintar-pintar untuk mengaturnya. Waktu kita semuanya ini sama-sama 24 jam.
Nggak mungkin seharinya antum 25 jam, seharinya Agni 24,5 jam. Jamnya salah. Semuanya 24 jam. Tapi bagaimana tata cara kita untuk memaksimalkan waktu 24 jam tersebut? Ini yang membuat kita beda. Ada orang yang 24 jam tidurnya 8 jam. Ada orang yang 24 jam tidurnya hanya 5 jam. Ada orang 24 jam tidurnya 6 jam. Ada orang 24 jam waktu baca Qur'annya dibanyakkan dari 24 jam tersebut. Bagaimana kita mengaturnya? Sehingga saya berharap teman-teman semuanya, sahabat kami pecinta sinyal Islam, setelah kita mengetahui bagaimana warawa Abu Bakar bin Abi Daud annahu kana yakhtimu fil laila arba'a khatmat. Di sini diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar bin Abi Daud beliau annahu kana mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 4 kali. Itu 4 kali fil lailah dalam semalam ini. Warawa Abu Amr Al-Kindi fi kitabih fi qadati Misr annahu kana yakhtimu fil laila arba'a khatmat. Ada juga yang mengkhatamkan itu di fil lailah 4 kali juga. Ini Masya Allah sama kayak penjelasan tadi ya. Ada yang mengkhatamkan di siang hari 4 kali, di malam bil laili arba'a khatmat. Dan ini adalah yang wahaza aktsaru ma balaghna min al-yawm wa lailah. Dan ini yang paling banyak khataman dalam sehari 8 kali ya. 8 kali. Masya Allah. Nah nih, biar teman-teman semuanya nggak kaget ya. Bisa sih orang nggak seperti itu. Antum kalau baca Al-Fatihah itu 1 menit nggak? Enggak ya? Kurang kan? 1 menit berapa kali? Bisa 2 kan? Bisa 2, bisa 3? Tergantung tempo. Bisa 4? Bisa 5? Bisa. Mungkin bisa 5 kalau bacanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ila akhiri surah. Itu bisa cepat seperti itu kalau orang memang terbiasa. Jadi hal-hal seperti ini bagi orang yang terbiasa itu nggak asing. Bagi orang terbiasa udah hal yang mahir mereka, yang udah kehidupan mereka mungkin dengan Al-Quran itu nggak asing artinya. Kami ingin memahamkan kepada pecinta sinyal Islam Indonesia semuanya. Ulama dulu sehari sekali khatam, sehari 2 kali khatam. Kok bisa? Bisa karena saking dekatnya dengan Al-Quran. Kemudian kita kembali ke materi kita. Karena tadi hanya ingin mencok saja bagaimana ulama dulu luar biasa intens khataman Qurannya di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Kita telah bahas di episode yang lalu, setiap selesai sholat baca 5 halaman. Dan ini bertahap dari Rajab. Awalnya 2-3 halaman, kemudian di Sya'ban naik 4 halaman, menjelang Ramadan naik 5 halaman. Berarti dalam sehari semalam bisa membaca sebanyak 1 juz 1/4 kalau menggunakan Al-Quran yang 1 juznya itu 20 halaman. Dalam kitab At-Tibyan juga, saya nggak baca lagi khawatir habis waktu ya. Dijelaskan bahwasanya seorang ahlul Quran itu hendaknya dia benar-benar menjaga hafalannya di malam hari itu lebih banyak daripada di siang hari. Yakni waktu dia untuk membaca Al-Quran di malam hari itu harus lebih banyak nih daripada di siang hari. Wa qala ta'ala inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Maksudnya dalam ayat ini waktu malam itu yakni asyaddu wat'a, benar-benar bisa kita itu untuk fokus untuk tadabbur kita, untuk tenang membacanya di malam hari. Asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Kalimat-kalimat Al-Quran itu akan benar-benar menghujam ke dada kita, ke pikiran kita untuk kita mentadabburinya ketika kita baca di malam hari. Karena di malam hari tidak ada banyak lagi kebisingan. Dan kita juga tidak terkait dengan kehidupan kita yang sangat sibuk di siang hari. Siang hari masih ke sana, masih ke sini, ini itu. Kalau malam hari orang juga udah mulai istirahat, tenang, kita baca juga enak, khusyuk, fokus. Maka bagi kita nanti yang berpuasa di bulan Ramadan, bagi umat muslim semuanya, ketika bangun sahur jangan cuma ingat untuk makan sahurnya. Bang nih, bangun sahur jangan cuma ingat makan. Memang sahur itu makan, tapi sahur itu bukan cuma makan. Sahur itu secara bahasa waktunya. Waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada istilah untuk makanannya, ada istilah juga untuk waktunya. Dan makanan sahur itu barakah. Dianjurkan makan di waktu sahur karena makanan sahur barokah. Ada orang di luar puasa, di luar bulan puasa ini kalau dia mau makan
di waktu sahur makan sampai 1 piring pun nanti jam 10 lapar lagi. Tapi orang kalau makan sahur di bulan Ramadan walaupun cuma 3 butir kurma dan hanya beberapa suap nasi, sampai sore pun masih kuat dia. Inilah keberkahan makan di waktu sahur. Namun bagaimana sekarang mindset kita rubah. Sahur itu jangan cuma cari waktu untuk makannya. Yang pertama, waktu sahur itu waktunya sendiri barokah. Sepertiga malam, ya kan? Sepertiga malam terakhir. Waktu sahur itu waktu kita hendaknya untuk meminta kepada Allah, minta ampun kita, minta hajat kita pada Allah, waktu untuk kita bertobat. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turun sepertiga malam terakhir. Di sini maghfirah Allah, pemurahnya Allah luar biasa. Allah sendiri yang berfirman dengan firman-Nya, siapa yang meminta ampun akan aku ampunkan, siapa yang punya hajat aku penuhi, siapa yang beristighfar akan aku ampuni. Di sini Allah yang menawarkan kepada kita dalam tanda petik ya. Nah, kita sangat-sangat membuang waktu sepertinya kalau kita bisa bangun di waktu sahur. Sangat sia-sia ya jika kita bisa bangun di waktu sahur tapi kita nggak mau untuk minta pada Allah, untuk berdoa pada Allah, tidak mau untuk kita beristighfar, tidak mau kita untuk bertobat, hanya kejar makan sahurnya aja. Masya Allah. Jadi kalau kita bangun sahur jam 3, 4:15 atau 4:10, 4:20 udah azan. Kan masih panjang waktu ini. Usahakan dari waktu kita bangun sahur sampai waktu waktu azan berkumandang, ada waktu yang kita gunakan untuk sholat 2 rakaat. Kenapa sepertiga malam ini kan? Ustaz, udah sholat malam, nggak apa-apa, mau sholat bebas, sholat apa? Sholat sunnah mutlak bebas. Kan udah tarawih semalam, kan nggak dilarang mau sholat lagi. Mau kita sholat bebas nggak apa-apa. Yang jangan kalau udah witir lagi. Karena witir itu cuma sekali dalam semalam. Kalau udah witir sebelum tidur, bangun tidur jangan witir. Boleh nggak sholat sunnah lagi Agni? Boleh, nggak apa-apa. Oh, tapi kan udah sholat witir, ya boleh nggak apa-apa, mau sholat sunnah mutlak, kan bukan waktu dilarang untuk sholat sunnah. Yang dilarang itu ba'da sholat asar, ba'da sholat subuh sampai terbit mata. Sebab nggak apa-apa, kita bangun, cuci muka, bersiwak, wudhu, kemudian sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Bebas. Sholat sunnah mutlak, taubat, hajat nggak apa-apa. Kemudian kita minta ampun pada Allah, kita punya hajat apa, perkara dunia, perkara akhirat kita minta. Dan isilah di sini waktu untuk membaca Al-Quran. Menunggu waktu sahur. Bangun jam 3, persiapan ini itu dan sholat sampai jam 3:30. Sahur, makan sahur jam berapa? Jam 4. Makan sahur nggak apa-apa, ditakhirkan, sunnah kan mentakhirkan makan sahur, bukan juga pas azan. Sebelum azan, yakni 15 menit, 20 menit sebelum azan. Kalau Anda memang takhir Anda makan sahur. Anda makan sahur itu bisa setengah jam sebelum sahur baru anda makan. Bahkan kadang-kadang 20 menit sebelum sahur baru makan. 20 menit sebelum sahur makan, tunggu biasa di masjid juga ada imsak, siapa? Pak Syukran. Itu 5 menit sebelum azan dia udah imsak, Anda minum. Nah, kemudian Agni di sini kita pahami bahwasanya waktu bangun tidur ketika sahur gunakan untuk baca Al-Qur'an. Berapa banyak kita baca Quran? Kejar di sini setengah juz. Berapa kejar? Ibu-ibu kalau udah membereskan makanan sahur ini itu segala macam, ibu-ibu bangun jam 3, kemudian bereskan makanan sahur sholat sunnah, mau istighfar. Istighfar dianjurkan enggak waktu sahur? Jadi ibu-ibu sambil bereskan makanan, astagfirullahaladzim, enggak ganggu kegiatan kan? Sambil istighfar sambil berberes, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wa bil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Ada di juz 3, ada di juz 2, juz 26. Juz 23 wal mustaghfirina bil ashar, di juz yakni orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, di juz 26 wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Ada 2 ayat dengan konteks yang berbeda tapi maksud yang sama di sini. Yang pertama wal mustaghfirina bil ashar, sahurnya di ujung, kemudian wa bil ashari. Ini memberikan sedikit penegasan mereka di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi waktu sahur waktu kita untuk beristighfar. Namun jangan juga kita lupakan untuk baca Quran di situ. Itu bagus banget. Kenapa? Malam hari hati masih tenang. Orang belum terlalu berisik, mereka hanya sibuk di rumahnya masing-masing. Kita baca Quran nikmat sekali di waktu sahur. Selepas sholat sunnah, kemudian kita beristighfar sambil kita siapkan makanan sahur. Nunggu makan sahur, masih jam 3:30. Belum jam 4, masih ada waktu nih. Berapa? Setengah jam. Oh Ustaz, kadang nggak setengah jam. Masih ada waktu berapa? 20 menit lagi sebelum makan sahur. Baca Quran dulu.
dapat setengah juz, alhamdulillah. Dapat kejar setengah juz, alhamdulillah. Dapat setengah juz, makan, kemudian nunggu waktu imsak. Kalau di Indonesia ada imsak namanya. Imsak itu biasa 5 menit sebelum waktu azan subuh berkumandang. Di sini kami mengajak, ayo di waktu sahur itu kita baca Al-Quran sebanyak setengah juz. Godaan besar nih. Kalau kita buka televisi, itu banyak sekali acara-acara yang menarik di waktu sahur. Nah, ya. Terus bagaimana? Saya waktu sahur nggak pernah nyalakan TV. Nggak pernah kan ya? Karena TV Anda rusak. Nggak juga ada nyalakan laptop ini itu nggak. Udah sahur aja sama anak-anak. Selepas sahur mereka bercengkrama, kami ajak mereka untuk murojaah hafalan Quran sampai nunggu sholat subuh. Tapi biasanya anak-anak itu murojaah Qurannya itu ba'da makan. Karena sebelum makan masih ngantuk-ngantuk. Habis makan kadang disuapin makan juga masih anak-anak masih ngantuk-ngantuk. Anak-anak masih berumur kelas 1 SD dan satu masih 5 tahun sekarang. Nah, habis makan nunggu waktu imsak, itu baru mereka kami ajak untuk baca Quran. Lumayan dapat baca itu. Kalau anak sendiri memang makannya agak telat, 20-25 menit atau setengah jam sebelum azan baru anak. Makanya laki-laki makan paling 10-15 menit selesai. 10 menit kita makan selesai 10 menit. Khairan. Ini satu waktu yang sangat baik kita untuk memulai kegiatan kita di bangun tidur itu dengan membaca Al-Quran setengah juz. Setengah juz itu kalau orang nggak hafal bacanya berapa menit? 20 sampai 25 menit. Lumayan itu. Siap-siapkan makan. Maksudnya lumayan. Waktunya itu insya Allah kalau kita usahakan ada. Bangun jam 3, kemudian sholat sunnah kita, dan siap-siapkan makanan sahur semuanya, mau dipanaskan, mau ya biasa emak-emak kan panasin dulu ya. Sambil istighfar, karena waktu yang bagus untuk kita beristighfar. Oh, 3:30 udah selesai. 3:30 udah selesai, anak-anak makan jam berapa? Jam 4. Azan 4.20 kita bilang. Taib, ada waktu setengah jam atau 20 menit atau 20 menit baca setengah juz. Baca setengah juz, kemudian baru makan sahur. Setelah makan sahur, tunggu sebentar waktu imsak minum air putih. Imsak belum azan biasanya. 5 menit sebelum azan minum air putih. Ketika azan, ketika azan udah jangan minum lagi, jangan makan lagi. Khairan. Poin keduanya yakni membaca Al-Quran lagi selesai sholat subuh, lagi-lagi setengah juz. Berapa banyak selesai sholat subuh? Setengah juz, 20 menit. Selesai sholat subuh, zikir pagi, kemudian baca Quran setengah juz. Ustaz, kok terlalu banyak? Enggak, sekali duduk setengah juz itu selesai insya Allah itu. Berapa lama? 20 sampai 25, paling lama setengah jam. Duduk, fokus, tinggalkan gadget kita, baca setengah juz. Maka kita mendapatkan udah total semuanya berapa? 2 juz seperempat. Karena selesai sholat kita baca 1 juz seperempat, kemudian sebelum subuh setengah juz, setelah subuh setengah juz. Jadinya berapa? 2 juz seperempat. Tinggal berapa lagi? 2/3 juz lagi. Nah, insya Allah kita akan bahas di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Silakan Ahmad ditutup. Alhamdulillah. Begitulah sahabat-sahabat Sinyal Islam Indonesia. Ustadz Fadil Al-Maki telah menjelaskan teknis yang kedua. Jadi di episode sebelumnya teknis yang harus kita lakukan adalah satu kali duduk 5 halaman setelah selesai sholat. Maka di episode sekarang ditambah setengah juz setelah sahur dan setengah juz lagi setelah sebelum subuh. Setengah juz sebelum subuh dan bisa setelah sahur, bisa sebelum sahur. Ya, dan setengah juz lagi setelah subuh. Kalau Anda ngambilnya sebelum sahur, kenapa? Sahur Anda mepet soalnya. Antara Anda selesai sahur itu sebelum lagi azan. Dan Anda kalau makan jam ini 20 menit lagi mau azan nih, itu baru makan. Baru makan sunnah kan? Asal nggak dikejar-kejar waktu banget. Makan 10 menit selesai. Jam 4 ya sisa berapa? 10 menit sebelum azan. Sediakan air. Pak Syukron di masjid, imsak, minum. 5 menit lagi azan, siap-siap ke masjid. Barakallahu. Berarti total udah nyampe 2 juz. Yang penting ini tertata jadwal kita. Kita mau baca jam berapa, bangun jam berapa, sahur jam berapa, ini jam berapa, azan jam berapa, jelas. Oh, kita mau makan, jadwal makan kita biasanya kita makan hanya 10 menit. Azan jam 4.20 subuh, makan jam 4. Jam 4.10 selesai kita makan. Minum, tunggu, kemudian nunggu berangkat ke masjid kan. Oh, bagi saudara kita mungkin yang beda waktunya, Ustadz kami makan biasa setengah jam sebelum sahur biasanya kan, sebelum subuh. Tak mengapa.
usahakan kita bangun dan bisa baca Quran setengah juz sebelum makan. Jadi semuanya kembali ke fleksibel lah ke kondisi kita masing-masing ya. Aku biasanya sahur jam berapa? Berapa menit sebelum azan? 20 menit misalnya. Sama ya. Karena kadang ada orang habis makan pengen ngemil lagi. Iya. Habis makan pengen ngemil, dia setengah jam sebelum azan baru makan. Oh kalau gitu berarti kita baca Qurannya itu usahakan setengah juz itu bisa kita baca sebelum kita makan sahur. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.